Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas governansi digital yang diampu oleh dosen Pak Junaidi, SIP MSI, dengan aplikasi SIP Oke Muba dari Disdukcapil Kabupaten Musi Banyuasin. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok 12, yaitu saya sendiri, Cahaya Putri Aulia, dan kedua, Teguh Safriansyah. Kami akan membahas 10 pokok pembahasan pada materi kali ini tentang aplikasi Sipoki Mobile. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dasar hukum pendirian atau pengembangan Sipoki Mobile. Dalam pengembangan Sipoki Mobile, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Musi Banyuasin, dasar hukumnya dapat ditemukan dalam beberapa peraturan daerah dan peraturan menteri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana unsur pelaksanaan pemerintah daerah seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati nomor 64 tahun 2017, yakni tentang susunan organisasi uraian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan, meliputi penataan dan penerbitan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, serta pengembangan kebijakan kependudukan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas khusus. Materi selanjutnya itu tentang unit kerja atau instansi pengelola. Unit kerja atau instansi pengelola aplikasi SIP Oke Muba di Dukcapil Kabupaten Banyuasin adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, di mana dinas tersebut adalah lembaga yang mengelola data kependudukan dan melakukan pencatatan sipil di Kabupaten Musi Banyuasin. Yang selanjutnya itu latar belakang aplikasi SIP Oke Muba. Aplikasi SIP Oke Muba di Dukcapil Kabupaten Banyuasin muncul sebagai upaya untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Dikutip dari It Works ID, aplikasi ini diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Musi Banyuasin yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020. Dalam pengembangannya, aplikasi ini telah mendapat penghargaan pelayanan terbaik di Sumsel. Dikutip dari republika.co.id pada tahun 2021, layanan sistem informasi pelayanan online kependudukan atau SIP-OK pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin yang diinisiasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil UBA tersebut meraih top 6 inovasi pelayanan publik di Sumsel. Yang selanjutnya yaitu deskripsi aplikasi. Aplikasi Sipoki Muba adalah layanan pendaftaran untuk membuat dokumen kependudukan secara online yang dikeluarkan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020 untuk memudahkan dan mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat. Tujuan pengembang aplikasi ini yaitu ada 3. Yang pertama, untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan pada masyarakat. Yang kedua, untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mempermudah urusan pendudukan warga dan saat berada di manapun. Terdapat di layar ini yaitu tampilan fitur aplikasi SIP Oke Muba dan beberapa jenis layanannya. Yang selanjutnya itu tentang jenis layanan aplikasi Spoke Mobile ini akan dijelaskan oleh teman saya pada Tengku Safriansa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa layanan yang terdapat pada aplikasi SIP Oke Mobile. Yang pertama adalah layanan KTP elektronik, yaitu Disdukcapil Kabupaten Musi Banyuasin menawarkan berbagai fitur yang mencakup pengurusan KTP elektronik baru, pencetakan ulang KTP karena hilang atau rusak, serta perubahan data-data KTP
Dan fitur layanan ini memungkinkan penduduk untuk memperoleh atau memperbarui identitas resmi mereka sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kedua ada Kartu Identitas Anak atau KIA. Layanan ini mencakup proses penerbitan kartu identitas untuk anak dan juga menerbitkan kartu KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola. Prosesnya meliputi persyaratan seperti fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi kartu tanda penduduk orang tua. Dan yang ketiga ada layanan kartu keluarga. Disdukcapil Musi Banyuasin menyediakan berbagai fitur layanan terkait kartu keluarga yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dengan beragam kartu keluarga baru. Dengan beragam kemudahan maksudnya. Layanan yang dapat diajukan seperti pengurusan kartu keluarga baru, pencetakan ulang kartu keluarga, penambahan anggota keluarga karena kelahiran, dan pemecahan kartu keluarga. Next. Yang keempat ada layanan akte kelahiran, di mana Disdukcapil Musi Banyuasin menyediakan layanan terkait akte kelahiran dengan berbagai fitur yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Layanan yang dapat diajukan seperti penerbitan akta kelahiran. Proses penerbitan akta kelahiran baru ini meliputi persyaratan seperti mengisi formulir, surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, dokter, bidan, atau penolong kelahiran, fotokopi KTP orang tua, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte nikah atau akte cerai orang tua, serta melampirkan data 2 orang saksi beserta fotokopi KTP saksi. Selanjutnya ada layanan pembuatan akte kematian. Layanan ini menawarkan proses yang terorganisir dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Proses penerbitan akte kematian melibatkan penerimaan dan pemeriksaan berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon. Setelah itu operator melakukan entry data dan mencetak draft akta kematian. Kemudian pejabat fungsional dan kepala bidang memverifikasi dan mengajukan sertifikasi elektronik. Setelah proses verifikasi selesai, petugas operator menerbitkan akta kematian yang sudah tersertifikasi elektronik. Kemudian ada layanan akte perkawinan, di mana Disdukcapil Musi Banyuasin menawarkan fitur layanan terkait akte perkawinan yang merupakan dokumen resmi tentang pernikahan. Next. Selanjutnya ada layanan surat keterangan pindah datang yang memungkinkan penduduk yang pindah tempat tinggal untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan. Proses pengurusan SKPD ini melibatkan beberapa langkah seperti melaporkan ke petugas kelurahan di alamat domisili asal, mengisi formulir permohonan pindah, dan mendapatkan tanda tangan dari kepala kelurahan. Setelah itu, formulir permohonan pindah dibawa ke kantor kecamatan untuk ditandatangani oleh camat setempat. Selanjutnya, formulir tersebut dibawa ke kantor catatan sipil untuk ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil yang kemudian menerbitkan surat keterangan pindah datang. Selanjutnya ada konsolidasi manual. Layanan ini merupakan layanan yang merupakan proses konsolidasi data ke Direktorat Jenderal Disdukcapil. Proses ini melibatkan sinkronisasi data ke data warehouse yang membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Konsolidasi data ini dapat bertujuan untuk menyelaraskan data yang tertera pada dokumen kependudukan dan catatan sipil dengan data terbaru ke data center kependudukan nasional Indonesia. Selanjutnya ada layanan pengaduan. Fitur ini adalah suatu layanan yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten Musi Banyuasin untuk menangani keluhan atau pengaduan dari masyarakat terkait layanan administrasi kependudukan. Melalui fitur ini, masyarakat dapat mengajukan pengaduan jika mengalami masalah atau ketidakpuasan terhadap pelayanan
di bidang pencatatan sipil seperti penerbitan akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas, dan lain-lain. Next. Nah, yang terakhir ada layanan legalisir akta pencapil, yaitu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan dokumen-dokumen penting mereka, serta menjaga keabsahan dan keautentikan dokumen tersebut di mata hukum. Dan proses pelayanan ini akan dilaksanakan setelah melakukan proses administrasi yang telah ditetapkan. Next. Kemudian manfaat dari aplikasi ini pertama yaitu membawa kemudahan dan kenyamanan, dapat menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan transaksi atau mendapatkan informasi terkait layanan publik, kejelasan informasi, kemudahan dalam berkomunikasi dengan penyedia layanan, mempermudah warga untuk mengurus data-data kependudukan tanpa harus datang ke kantor Syapil. Nah, ini adalah SOP, layanan operasional pada aplikasi SIP Oke Mubah. Yang pertama ada pemohonan pengakses layanan melalui website, kemudian pemohon mengisi dan menandatangani formulir, dan persyaratan tersebut dikirim melalui WhatsApp dalam bentuk foto atau PDF. Yang selanjutnya, pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan oleh operator online. Kemudian proses validasi berkas oleh subkoordinasi atau validator, selanjutnya proses verifikasi oleh Kabid, kemudian proses sertifikasi elektronik oleh kepala dinas, dan selanjutnya operator online menerbitkan dokumen kependudukan. Kemudian operator online menyampaikan dokumen ke pemohon via WhatsApp berbentuk PDF, atau untuk KTP elektronik dan KIA akan diambil di kantor atau dikirim via pos. Dan kemudian operator mengarsipkan dokumen tersebut. Yang terakhir, pemohon menerima dokumen kependudukan. Next. Nah, keunggulan dari aplikasi SIP Oke Mubah ini yang pertama adalah akses layanan yang mudah. Masyarakat dapat mengakses layanan di Dukcapil dari mana saja dan kapan saja tanpa perlu datang ke kantor di Dukcapil. Yang kedua adalah efisiensi waktu. Dan yang ketiga, penyimpanan data yang memungkinkan penyimpanan data secara digital. Kemudian memudahkan pelacakan proses, di mana memudahkan pengguna untuk melacak status permohonan atau proses administrasi yang sedang berlangsung. Dan yang kelima adalah fasilitas dokumen elektronik, yaitu Disdukcapil Kabupaten Musi Banyuasin telah memfasilitasi pengguna layanan Disdukcapil online untuk mengunggah dokumen-dokumen secara elektronik. Selain keunggulan, sebuah aplikasi pasti ada memiliki kelemahan. Nah, pada aplikasi SIP Oke Mubah ini, pertama kelemahannya adalah keterbatasan akses internet. Masyarakat yang tidak memiliki akses internet atau tidak memahami teknologi mungkin kesulitan untuk menggunakan layanan online tersebut. Yang kedua adalah keamanan data yang rentan, yaitu terdapat resiko keamanan terhadap data pribadi jika sistem tidak dijamin aman dan terlindungi. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman terhadap fitur, yaitu masyarakat yang kurang memiliki keterampilan teknis mungkin kesulitan dalam menggunakan platform Disdukcapil online tersebut. Dan yang keempat adalah keterbatasan infrastruktur yang memadai, yaitu pengguna web Disdukcapil online tergantung pada kecepatan dan keandalan koneksi internet serta ketersediaan infrastruktur teknologi di wilayah tersebut. Yang terakhir adalah pembatasan layanan, yaitu tidak semua jenis layanan permohonan mungkin dapat diakomodasi secara online, dan beberapa hal masih memerlukan kontak langsung dengan petugas Disdukcapil Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, berikut adalah data-data pengguna yang menggunakan aplikasi SIP Oke Mubah untuk mengurus beberapa dokumen kependudukan. Namun, setelah kami melakukan analisis, kami tidak menemukan atau belum menemukan data spesifik mengenai jumlah data pengunjung atau user aplikasi SIP Oke Mubah sejak launching hingga saat ini. Namun,
Berdasarkan data survei kepuasan masyarakat terhadap layanan di aplikasi ini, atau setelah menggunakan layanan pada aplikasi SIP OK Muba yang kami ambil dari website Disdukcapil Kabupaten Musi Banyuasin, tercatat telah ada 2.800 responden yang mengisi survei tersebut sejak Juli tahun 2021 hingga Juni 2023, yang berarti telah ada lebih dari 2.800 orang yang menggunakan layanan SIP OK Muba tersebut. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Rian atas pemaparan materinya. Dengan pembacaan materi dari Saudara Rian tadi, berakhir juga tentang pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk itu, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.